Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Gagantina. Di, di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang sejarah dengan pemikiran Ikhwan al-Safa. Yang pertama ada sejarah Ikhwan al-Safa. Ikhwan al-Safa merupakan perkumpulan rahasia ilmu Islam. Organisasinya terletak di Basrah, Irak, yang saat itu merupakan ibu kota dari Kekhalifahan Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Namun ada pula yang spekulasi bahwa mengatakan organisasi ini itu terletak di Bosrah, Suriah. Tapi datanya lebih kuat di Basrah, Irak. Perkumpulan rahasia ini bahkan tidak diketahui tepatnya kapan mereka berdiri. Hanya ada perkiraan kapan mereka aktif, yaitu pada abad 8 sampai dengan abad 10. Sementara itu pada abad ke-19, F. Dieterici berpendapat bahwa Ikhwan al-Safa ini ada sekitar tahun 961 sampai dengan 986. Meskipun tercatat aktif pada abad 8 sampai dengan 10, anggota organisasi ini tidak tercium sama sekali kehadirannya atau keaktifannya. Tidak ada yang mengetahui secara pasti nama-nama anggota kelompok tersebut. Dalam tulisan pada ensiklopedia filsafat Stanford University tentang persaudaraan ini, mereka disebut sebagai kelompok persaudaraan. Terus ada Ignaz Goldziher yang merupakan ilmuwan Islam dari Hungaria berpendapat sebuah nama yang diusulkan untuk mereka berasal dari sebuah cerita fabel dari Indo-Persia yang berjudul Kalila Wadimna. Salah satu ilmuwan, terus ada juga di World, salah satu ilmuwan lain berpendapat penamaan kelompok sesuai dengan nama tujuan mereka, membuat ensiklopedia Ikhwan al-Safa, yakni keselamatan jiwa melalui pencapaian pengetahuan dan pemurnian hati. Ada pula catatan Abu Hayyan al-Tauhidi menyebut ada sejumlah tokoh dalam kelompok Ikhwan al-Safa. Beberapa di antaranya adalah Abu Sulaiman al-Busti, Ali ibn Harun al-Zanjani, Muhammad Nahrajuri al-Aufi, dan Zaid ibn Rifai. Nah, nama-nama ini diyakini sebagai anggota kunci Ikhwan al-Safa sekaligus penulis rasail Ikhwan al-Safa atau ensiklopedia Ikhwan al-Safa. Ikhwan al-Safa mengeluarkan 52 rasail pada sekitar abad ke-9 sampai dengan abad ke-10. Nah, dari 52 rasail ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama kelompok pertama yaitu berisi 14 risalah matematis tentang angka, meliputi teori angka, geometri, astronomi, geografi, musik, seni, etika, dan logika. Lalu ada kelompok 2 ini berisi 17 risalah yang membahas masalah ilmu alam, bahasan mengenai bentuk, pergerakan, waktu, semesta, angkasa, korupsi, meteorologi, mineral, tanaman, hewan, manusia, hingga permasalahan hidup dan mati dibahas dalam tulisan ini. Terus ada kelompok yang 3 yaitu berisi 10 risalah membahas masalah psikologis rasional. Bagian ini membahas prinsip-prinsip intelek itu sendiri, universalisme, makrokosmos, pengetahuan dan sesuatu yang tidak terlihat, periode era, keyakinan, kebangkitan, sebab akibat hingga kemaparan. Dan ada kelompok 4 yaitu berisi 14 risalah yang membahas cara mengenal Tuhan, akidah, pandangan hidup Ikhwan al-Safa. Tadi kita telah membahas sejarah Ikhwan al-Safa. Sekarang ada pemikiran Ikhwan al-Safa. Menurut mereka, filsafat ini memiliki 3 taraf, yaitu taraf pemulaan, yang ini mencintai pengetahuan; taraf pertengahan, yang ini mengetahui sejauh mana sih hakikat manusia dari segala yang ada; dan taraf terakhir, yang ini berbicara dan beramal dengan sesuatu yang sesuai dengan pengetahuan. Dalam pemikiran Ikhwan al-Safa ini ada yang namanya filsafat alam. Sebagaimana Al-Farabi, Ikhwan al-Safa juga menganut paham penciptaan alam oleh Tuhan melalui cara emanasi. Menurut paham emanasi Ikhwan al-Safa ini, Tuhan memancarkan akal universal atau akal aktif. Akal universal memancarkan jiwa universal.
Jiwa universal lalu memancarkan materi pertama, yaitu bentuk dan jiwa, dan dari materi yang pertama yaitu muncul tabiat-tabiat yang menyatu dengan jiwa. Jiwa universal dengan bantuan akal universal menggerakkan materi pertama sehingga mengambil bentuk yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Dengan demikian terwujud bentuk mutlak, dan dengan tubuh mutlak itu tersusun alam falak atau langit dan unsur yang 4, tanah, air, udara, dan api. Karena pengaruh pergerakan langit yang berputar, terjadi percampuran unsur yang 4 sehingga muncul mineral, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Lalu pemikiran ada yang ini filsafat angka. Membaca selintas teks Rasail, kita tuh sering menemukan betapa besar perhatian Ikhwan pada angka-angka. Ikhwan memegang keyakinan Pythagorean bahwa bersifat dasar hal-hal yang diciptakan adalah sesuai dengan sifat dasar bilangan, dan menyatakan inilah mazhab pemikiran Ikhwan kami. Mereka juga mengikuti kaum Pythagorean dalam hal kepeduliannya yang besar pada angka-angka tertentu. Secara khusus, Ikhwan memberikan perhatian khusus terhadap angka 4, suatu penghormatan melampaui bidang matematika murni. Maka menaruh perhatian, misalnya ada 4 musim, 4 angin, 4 arah mata angin, dan 4 unsur Empedoklean. Terdapat 4 sifat dasar dan 4 jenis cairan dalam diri manusia. Menurut Ikhwan Al-Safa, seseorang dapat belajar tentang keesaan Tuhan dengan mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan angka, dan mereka menyatakan Pythagoras percaya bahwa yang kedua menuntun ke yang pertama. Kendati pun mencurahkan perhatian mereka pada bilangan, Ikhwan berusaha menghindari diri dari kesalahan utama kaum Pythagorean seperti dicatat oleh Aristoteles jika angka dan hal yang diangkakan dirancukan. Mereka juga menolak gagasan-gagasan Pythagorean tentang perpindahan jiwa atau reinkarnasi, dan lebih berpegang pada gagasan bahwa penyucian yang tercapai dalam satu kali kehidupan di bumilah yang dapat memasukkan manusia ke dalam surga. Lalu ada yang ketiga, yaitu filsafat agama. Dibanding keyakinan praktis, di bidang keyakinan praktis, Ikhwan Al-Safa membicarakan tentang agama dan hukum-hukum. Ikhwan Al-Safa tidak merasa puas terhadap agama-agama yang ada. Namun demikian, mereka menekankan pada setiap orang untuk memilih salah satu agama. Menganut agama yang tidak sempurna lebih baik daripada menjadi kafir. Sebab dalam setiap agama terdapat unsur kebenaran atau kebaikan. Ikhwan Al-Safa memandang Islam sebagai agama terbaik, agama yang paling baik dan sempurna dari segala agama. Setiap orang harus diberi kebebasan untuk menganut agama yang dipilihnya. Dia boleh pula mengubah atau mengganti agamanya, barangkali bahkan sering, sekalipun diharapkan dia dapat menjadi agama terbaik di zamannya. Namun demikian, dia harus menghindari pendapat-pendapat yang bertentangan dengan doktrin-doktrin yang tidak benar. Dari sini dapat diketahui bahwa Ikhwan Al-Safa ini memandang semua agama memiliki kebenaran atau kebaikan yang harus dihargai. Oleh karena itu, tidak ada fanatisme terhadap kelompok agama tertentu, sehingga para pengikutnya bisa mempelajari pengetahuan dari agama mana saja. Saja mereka mengklaim bahwa agama Islam yang terbaik. Oke, seperti itu tadi pemikiran sejarah dan pemikiran Ikhwan Al-Safa. Sekian dari saya, Muhammad Farhan Degantina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.